Contoh, misalkan kalau seseorang karyawan bekerja di perusahaan itu cuma motivasi tertingginya adalah uang, gaji, atau mungkin karir, maka boleh nggak masalah. Cuma Sah-sah aja suatu ya. saat akan kecewa. Bahkan mungkin bukan suatu saat, akan sering kecewa. Begitu. Ujung-ujung kecewa Iya. gitu. Tapi kalau motivasinya adalah spiritual, contohlah satu kita ambil ikhlas saja. Maka dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Contoh gini, saat pekerjaannya banyak, gajinya kecil, dia senang, bersyukur. Karena dia berpendapat bahwa saya rugi itu kalau pekerjaan sedikit, gajinya terlalu besar. Tapi ini kalau yang dengernya bos-bos kayak senang banget dok ya. Ya sebetulnya pada akhirnya nanti ya memang kan kalau semua orang pribadi itu dia taat, Iya. maka menyenangkan buat semua orang, bukan bosnya saja, begitu loh. Buat istrinya di rumah menyenangkan, begitu kan. Contoh gini, banyak nggak yang karyawan stres di kantor, kemudian sampai rumah juga akhirnya membawa stres itu ke rumah. Pasti ke bawah. Istrinya jadi jadi sasaran. Gara-garanya apa? Di kantor tadi gue kerja yang paling banyak, dia yang paling gede gajinya, kan iya. begitu. Iya. Kalau berpikir positif gini, Dibalik. kalau saya sibuk kemudian gajinya dia yang paling besar, saya beruntung berarti. Begitu. Saya itu rugi kalau saya gajinya besar, tapi saya nggak mampu bekerja sesuai gaji saya. Nah, itu saya jadi orang yang rugi. Atau bahkan saya ngambil uang orang, nah itu rugi. Begitu. Tapi kalau kita kerja luar biasa, tapi kemudian gajinya tidak sesuai dengan yang kita estimasikan, yang kita bayangkan, maka itulah orang yang beruntung sebetulnya. Beruntung. Karena sebetulnya dengan nilai spiritual begini, Allah itu, ya mau disebut kalau menghitungkan pekerjaan manusia ya. Iya. Tapi gini loh, Allah itu bahasa tidak tidur, tidur juga manusia. Iya. Intinya gini, tidak ada perbuatan kita yang sia-sia. Bahkan sekecil apapun, sebesar biji zarah. Pernah lihat biji zarah? Nggak tahu saya juga. Biji Mungkin zarah itu menggambarkan hal sawi yang ya? paling kecil. Biji sawi maksudnya. Emang pernah lihat? Ya katanya. Ya kalau saya ada yang lebih kecil dari itu, nah saya pakai yang lebih kecil dari itu. Jadi apapun yang kita Virus, lakukan, yang itu saya pakai yang lebih kecil dari virus. Apapun yang kita lakukan itu kembali ke diri kita gitu loh. Ya, misalkan contoh kita, begini, gaji saya sebulan 1 juta. Padahal pekerjaan saya nilai saya tuh harusnya 5 juta. Iya. Maka tetap Allah tuh akan paksa kita kok menerima 10 juta bahkan kok gitu. Bahkan Akan Allah memaksa kita menerima hak kita, Iya. hasil kerja kita. walaupun tiap bulan habisnya nggak segitu ya. Nah, nanti bentuknya apa? Mungkin sehatnya anak-anak, harmonisnya rumah tangga, terus tadi di jalan selamat, kita tidak disenggol orang, tidak nyenggol orang, itu kenikmatan gitu kan. Kan kalau di jalan potensinya cuma 2, disenggol atau menyenggol kan begitu. Kitanya Terus buat kita baik, selamat, kitanya alhamdulillah kesenggol. kan begitu. Iya, kita sampai di rumah selamat, tidak masuk selokan, tidak meleng, tidak ngelamun sehingga nabrak batu, itu sudah jangan-jangan itu adalah gaji kita begitu loh. Iya. Nah, Dibayar dengan itu ya. ya walaupun sebetulnya ada rahmat Allah yang sudah tak bisa kita nilai dan tidak bisa kita ukur. Cuma ini supaya kita latihan sajalah berpikir positif yang ringan begitu ya. Yang ringan. Iya, yang ringan saja, bahwa sehatnya diri kita, anak-anak juga soleh, solehah, istri juga kita baik, sehat-sehat semuanya. Itu sudah kalau kita konversikan itu menjadi nilai yang tak ternilai gitu loh. Iya. Jadi tidak akan kecewa orang yang punya motivasi spiritual di kantor, di ladang, di pasar. Jika kita sudah punya motivasi spiritual, berpikir positif, maka dia akan enjoy saja seperti itu. Enjoy saja. Iya. Saya ada waktu masih Bang Yes? Ya, nanti kita akan kasih waktu untuk kasih kesimpulan, tapi kita akan dengar dulu beberapa pesan berikut ini. Nanti kita ikuti apa sih yang disimpulkan dokter pagi ini. Kita dengar dulu beberapa pesan berikut ini, kami akan segera kembali.